Cek 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izinkan saya untuk melakukan presentasi ini di dalam bahasa Indonesia, karena ini adalah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, jadi basisnya juga basis Indonesia. Saya alumni ITB, S1 Elektro, S2-nya MBA, kemudian agak nyeleneh dikit ambil MH di UGM. Jadi latar belakang saya walaupun agak membingungkan untuk akademisnya, tetapi di dalam PDP itu nyambung. Ya, karena di PDP itu tuh ngomong 3 hal. Dari sisi teknologi masuk, dari sisi manajemen masuk, dan dari sisi hukum masuk. Jadinya sebelumnya saya lebih banyak bicara tentang cyber security, ya, tapi kemudian karena PDP, oke, sudah bisa. Oke, terima kasih. Karena PDP, saya banyak fokus ke sertifikasi di sisi perlindungan data pribadi. Jadi untuk yang CIPPE, CIPM, CIPT itu adalah sertifikasi internal untuk sertifikasi internasional untuk hukum. Jadi E-nya di sini adalah Europe GDPR, saya certified GDPR. Kemudian CIPM itu M-nya itu manajerial. Kemudian kalau CIPT itu T-nya itu teknologi. Nah, ini yang pengen saya fokuskan itu adalah saya sekarang menjadi ketua tim perumus untuk SKKN Perlindungan Data Pribadi. Ini menyiapkan sertifikasi lokal, nasional untuk okupasi-okupasi yang berhubungan dengan perlindungan data pribadi, dan juga anggota Komtek 3504 Badan Standarisasi Nasional. Ada 3 bagian di sana, keamanan informasi, keamanan cyber, dan perlindungan privasi. Pekerjaan kami salah satunya adalah nyiapin SNI seperti 27001/2022, bulan ini terbit, 27002/2022, Februari kemarin terbit, dan sekarang sudah dalam penyelesaian untuk translasi bahasa Indonesianya. Nah, tahun depan kami menyiapkan standar-standar yang berhubungan dengan perlindungan privasi, itu nanti 29134, itu tentang Privacy Impact Assessment. Nah, Privacy Impact Assessment itu di dalam Undang-Undang PDP itu ada dalam satu pasal sendiri, yaitu penilaian dampak PDP. Ya, jadi itu salah satu SNI yang kritis yang nanti akan segera kami SNI-kan, masih ISO sekarang, akan segera kami SNI-kan dan ditranslasikan. Kemudian yang sudah ada salah satunya adalah 27701. 27701 itu ekstensi dari 27001 2013 dan 27002 2013. Nah, ini menarik standar ini. Kami kemarin barusan nge-training teman-teman Kominfo untuk 27701 bagaimana penyiapan implementasi dan standar dan auditnya. Karena apa? Karena 27701 bisa dipetakan kepada GDPR. Artinya karena bisa dipetakan kepada GDPR, bisa dipetakan kepada Undang-Undang PDP. Karena apa? Karena GDPR dan Undang-Undang PDP itu dekat sekali. Nah, ini saya perlihatkan dulu hubungan GDPR dengan RUU PDP ya. Dari ruang lingkup, kemudian konsepsi data pribadi, hak-hak subjek data, kemudian prinsip pelindungan data pribadi, dasar pemrosesan, alat pemroses data visual aja yang nggak ada di GDPR tidak ngatur. Kemudian pemrosesan kategori khusus, data tindak pidana, dan yang tidak memerlukan identifikasi, ada yang tidak diatur PDP. Ya. Kemudian lainnya sama, kewajiban pengendali data ada semuanya. Kewajiban pemroses data ada semuanya. Pengendali bersama ada semuanya. Yang perbedaannya di sini, ya, ada yang sekedar wording, ada yang data pribadi spesifik dan orang mati, ini ada perbedaan saja di GDPR. Lainnya wording, definisi anak, persetujuan disabilitas di GDPR nggak ada. Gitu. Nah, kemudian pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi pelindungan data pribadi. Di RUU PDP tidak jelasin posisi, tapi nanti akan dijelaskan di PP. Itu sudah konfirmasi dari Kominfo. Kemudian sertifikat perlindungan data,
ini di dalam RUU PDB juga tidak dijelaskan secara khusus. Transfer data pribadi yang di GDPR nggak ada itu adalah kaitannya dengan M&A, merger and acquisition. Ya, tapi di RUU PDB juga tidak menjelaskan tentang BCR, Binding Corporate Rules. Binding Corporate Rules itu di GDPR ada satu pasal, satu artikel sendiri. Kemudian aturan otoritas, Code of Conduct dulu ada di undang-undang di RUU PDB, sekarang di take down. Kemudian sanksi administrasi ada, sanksi pidana yang nggak ada di GDPR. Jadi kalau semua teman-teman lihat ya, lah ini adalah materi muatan Undang-Undang PDB. Ya kalau di sini karena terlalu kecil, mohon maaf, saya teman-teman mungkin nggak kelihatan. Tapi kalau teman-teman secara online, insya Allah bisa melihat lebih jelas lagi ya. Jadi asas Undang-Undang PDB itu di GDPR nggak ada. Ya, jadi kekhasan dari undang-undang di Indonesia itu pakai asas. Ya. Nah, di tempat lain nggak ada. Nah, kemudian jenis data pribadi, hak subjek data, pemrosesan data pribadi. Nah, yang paling banyak tuh di sini nanti. Kewajiban pengendali dan prosesor serta sanksi administrasi. Ini satu nyambung. Kewajiban pengendali dan prosesor, transfer data, dan sanksi administrasi itu nyambung. Ya, jadi kalau semua Anda tidak melaksanakan kewajiban Anda sebagai pengendali dan prosesor, ya, atau prosesor, Anda bisa kena sanksi administrasi. Itu. Nah, di bagian di sini ada larangan dan ketentuan pidana. Nah, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ketika nanti ditandatangani oleh Presiden, jadi statusnya sekarang itu belum aktif ya. Kita sudah tahu draft isinya, tapi belum aktif karena apa? Karena Presiden belum tanda tangan. Presiden belum tanda tangan, undang-undangnya belum dapat nomor. Nah, karena itu statusnya masih belum aktif. Nah, tapi tanggal 20 Presiden tanda tangan atau enggak otomatis aktif. Ya, karena aturannya 30 hari setelah di rapat paripurnakan DPR, undang-undang itu harus aktif. Nah, larangan dalam penggunaan data pribadi ini langsung aktif. Ya. Jadi kritikalitasnya untuk sekarang adalah bagaimana Anda dan perusahaan supaya lolos dari resiko pidana. Nah, sampai apa jatuh deg-degan mungkin ya. Ya lainnya adalah simpel kelembagaan ya. Kita belum masuk ke sini ya. Karena kelembagaan itu nanti akan ada kepresnya lagi. Jadi setelah ini pasti ada 2 aturan tambahan ya. PP untuk PDP dan keputusan Presiden untuk pembentukan lembaga. Nah, ini bicara tentang Undang-Undang PDP. Nah, ini biasanya yang langsung bikin kaget ya. Sanksi administrasi dan pidana dalam Undang-Undang PDP. Yang ini, yang bagian kuning ini, Anda punya waktu 2 tahun untuk nyiapin. Ya, masa transisinya 2 tahun. Ya. Tetapi yang sanksi pidana, orang perseorangan dan korporasi langsung aktif begitu undang-undang ini ditandatangani. Ya. Nah, kita lihat memperoleh, mengumpulkan, mengungkapkan, menggunakan data pribadi secara melanggar hukum. Jadi kuncinya gimana caranya kita memperoleh, mengumpulkan, mengungkapkan, menggunakan data pribadi itu tidak melanggar hukum. Jawabannya adalah dasar pemrosesan. Ya, nanti kita akan bahas dasar pemrosesan lebih deep. Membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi. Ingat, ya. Jadi ketika kita bicara sanksi pidana, ketika ada pelanggaran di sini, ya, jadi walaupun Anda belum 2 tahun, tapi ada pelanggaran di sini, tetapi di dalam pelanggaran itu, mohon maaf, tetapi di dalam pelanggaran itu ada indikasi pidana bisa masuk ke sini. Ya. Jadi tidak berarti bahwa oh, kita sudah punya dasar pemrosesan semuanya gitu. Tetapi ketika ada pelanggaran di sini dan kemudian ada investigasi dari polisi ternyata ada indikasi pidananya bisa masuk ke sini.
Nah, ini adalah tanggung jawab tugas dari pengendali data pribadi, semuanya. Kalau nggak salah ada 24 ini. Dan yang saya kuning-kuningin di sini, itu adalah untuk dasar pemrosesan dalam bentuk persetujuan. Ya. Dulu kalau semama PPPSTE, itu persetujuan itu yang pertama. Pokoknya semua harus minta persetujuan. Kalau Undang-Undang PDP, persetujuan dan yang lainnya itu satu level. Karena apa? Karena ternyata persetujuan, kalau Anda pakai dasar pemrosesan persetujuan, itu banyak minusnya. Ya, minusnya apa? Anda harus nyiapin informasi, harus ngerekam bukti persetujuan, ya. Habis itu ini yang paling kritikal. Menghentikan pemrosesan jika ada penarikan persetujuan. Jadi ketika Anda menggunakan dasar pemrosesan dalam bentuk explicit consent, ya, dasar pemrosesan itu harus dengan mudah untuk ditarik. Jadi subjek datanya itu harus dengan mudah menarik persetujuan. Nah, problematikanya dari di sistem. Kalau semama menarik persetujuan itu tidak merepotkan sistem sih nggak apa-apa. Tapi kalau semama menarik persetujuan itu nanti terus sistemnya jadi bingung. Karena apa? Karena ketika kita menarik persetujuan, data pribadi kita yang nyantol ke sistem, yang entah kemana-mana, ya itu harus di-delete, harus dihapus. Ya, itu ada ketentuannya di dalam satu pasal khusus. Nah, oke. Nah, jadi saya akan bahas ya dalam 30 menit ke depan, semoga kekejar, dasar pemrosesan, konsep pengendali, pengendali bersama, dan prosesor data pribadi. Ini teman-teman yang ngurusin administrasi di UI, ya ini harus paham banget ya. Karena siapa tahu posisi Anda itu pengendali atau pengendali data pribadi bersama atau malah prosesor data. Ya, dan itu harus ditentukannya itu tiap proses bisnis. Ya, tiap proses bisnis. Nah, kemudian penunjukan pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi pelindungan data pribadi. Untuk UI ini wajib karena ada aturannya di pasal 53. Ya. Dasar pemrosesan. Ya, ini larangan penggunaan data secara melawan hukum, secara melawan hukum, secara melawan hukum. Nah, kewajiban pengendali data bagaimana tidak melawan hukum harus punya dasar pemrosesan. Anda melakukan pemrosesan data pribadi harus memiliki dasar pemrosesan. Ya, Anda mengumpulkan data mahasiswa harus memiliki dasar pemrosesan. Ya, Pak, jelas dong Pak, mahasiswa kami kumpulkan data pribadinya. Oh iya, memang gitu. Tetapi dasar pemrosesannya harus di state. Ya, apakah persetujuan? Rasanya enggak kalau persetujuan. Paling penting, paling sering itu adalah ini, pemenuhan kewajiban. Karena Anda sebagai mahasiswa di Universitas Indonesia berarti ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai mahasiswa dan UI sebagai apa namanya universitas. Ya, nah itu biasanya masuk kedua ini pemenuhan kewajiban. Pemenuhan kewajiban hukum ini kalau seumpama UI mengirimkan informasi data pribadi pegawainya atau dosen kepada misalnya BPJS Kesehatan, misalnya Dirjen Pajak, ya itu pemenuhan kewajiban hukum. Gitu. Kemudian pemenuhan pelindungan kepentingan vital, ya itu fokus kalau seumpama hidup mati, ya. Pelaksanaan tugas, nah nggak tahu apakah UI bisa masuk ke sini. Kalau seumpama saya ke kementerian, saya ke badan, lembaga, mereka paling banyak bahasanya tentang ini. Ya, karena mereka punya kewenangan berdasarkan undang-undang. Kemudian pemenuhan kepentingan yang sah lainnya. Nah, ini yang agak tricky yang nomor F. Nah, saya kalau ada waktu biasanya jelasin detail satu-satu, tapi karena kita cuma punya waktu 30 menit, saya akan jelasinnya berdasarkan contoh cerita. Ya, jadi teman-teman bisa paham, ini sebenarnya kelihatannya cuma satu proses bisnis. Padahal banyak sekali proses bisnis di situ, di mana tiap-tiap proses bisnis itu harus memiliki dasar pemrosesan. Nah, ini ceritanya, Adi itu pegawai perusahaan belum menikah. Kenapa belum menikah? Ya biar simpel aja.
Nah, setelah menabung berapa lama, berniat mengambil liburan ke Padang dan mulai mengunjungi beberapa website yang menawarkan paket liburan. Nah, website itu biasa kan, dia ngaktifin webkits, ya, cookies juga, minta persetujuan dan merekam informasi. Ya. Adi setuju, bahkan memasukkan informasi alamat email dan nomor untuk dihubungi lebih lanjut. Jadi dasar pemrosesan yang digunakan oleh website, ya, untuk minta persetujuan si Adi, ya, untuk cookies, untuk cats, ya, itu adalah persetujuan. Gitu. Nah, kemudian kan ditelepon, ya. Nah, tapi ini best practice ya. Ketika ditelepon, pihak marketingnya itu dia ngasih tahu dulu, Pak, saya dari sini. Saya dapat nomor telepon Anda dari ini. Ya, ini kan kasusnya kan karena di website kan saya mendapatkan nomor telepon Anda dari alamat dari website ini. Ya, apakah Anda bersedia memberikan waktu kepada saya untuk diskusi lebih lanjut tentang pilihan travel? Nah, itu artinya permintaan persetujuan. Ya, nah, best practice-nya seperti itu. Ya. Nah, kemudian setuju, tapi juga pihak travel menginformasikan bahwa setiap percakapan direkam untuk kepentingan pengamanan perusahaan terhadap fraud. Wajar kan ya? Nah, ini masuk ke dasar pemrosesan kepentingan sah lainnya. Ya, jadi rekaman itu ya, itu kan ada data pribadi yang direkam kan, karena ada informasi si Adi namanya siapa, alamatnya di mana segala macam ya. Itu direkam untuk kepentingan pencegahan fraud, itu masuk di dalam dasar pemrosesan yang terakhir itu. Dengan sah lainnya. Oke, next. Nah, terus registrasi ke dalam website untuk pemilihan paket dan pembayaran. Habis itu setelah bayar, data pribadinya sama si travelnya kan dikirim kemana-mana, ke maskapai, ya, ke hotel, ke tempat wisatanya, gitu. Ya, ini sudah masuk sebagai dasar pemrosesan perjanjian, ya, dasar pemrosesan perjanjian yang kedua, ya, karena sudah ada serah terima, sudah ada perjanjian antara dua belah pihak untuk pertukaran jasa dan layanan, ya, atau produk, ya, masuknya ke dasar pemrosesan untuk pemenuhan kewajiban perjanjian. Nah, kemudian ada tambahan lagi nih, si maskapai penerbangan itu ngirim data pribadinya si Adi kepada asuransi penerbangan. Nah, dasar pemrosesannya apa? Pakai Undang-Undang 1/2009 berkaitan dengan santunan jika terjadi kecelakaan. Itu dasar pemrosesan adalah pemenuhan kewajiban hukum maskapai penerbangan itu ya kepada pelanggannya. Nah, itu dasar pemrosesan yang beda. Ya, jadi teman-teman lihat ya, kita begitu ada proses pengiriman data pribadi ke sini itu berarti proses bisnis yang berbeda. Harus memiliki dasar pemrosesan yang berbeda. Nah, berikutnya di Bukit Tinggi kecelakaan. Ya, si Adi pingsan, masuk rumah sakit ke UGD, instansi gawat darurat IGD. Lah, si petugas rumah sakitnya kan harus tahu ini identitasnya itu siapa. Ya. Tapi kan nggak mungkin dibangunin orang lagi pingsan, masuk Pak bangun Pak, saya minta identitas ada, kan nggak mungkin. Jadi dompetnya diambil. Ya, lah ini dasar pemrosesannya itu adalah pemenuhan pelindungan kepentingan vital karena kondisinya Adi nggak sadar. Dompetnya diambil, KTP-nya dikasihin ke petugas, di ruang administrasi petugas itu ada CCTV. Nah, CCTV itu di rumah sakit, dasar pemrosesan untuk masang CCTV itu adalah untuk pemrosesan kepentingan sah. Gitu. Ya. Legitimate interest kalau bahasa Inggrisnya. Nah, setelah nyawa Adi dapat diselamatkan, kondisi stabil, ada polisi dan jasara harja datang, ya, nanyain ini gimana kejadiannya, gitu, sama minta data. Nah, ini si polisi sama jasara harja, dasar pemrosesannya
dalam rangka kepentingan umum, pelayanan publik, dan pelaksanaan kewenangan. Ya, pelaksanaan kewenangannya polisi dan kewenangannya Jasara Harja sebagai penjamin pertama kecelakaan penumpang angkutan umum PP 18 tahun 1965. Dasar pemrosesannya beda-beda lagi. Berikutnya, nah, si Adi ngutang karena ternyata duitnya cukupnya itu hanya untuk biaya traveling, tapi dia nggak punya duit lagi untuk biaya pengobatan. Nah, data pribadinya, dia kan ngutangnya pakai kartu kredit, bayarnya pakai kartu kredit. Data pribadinya sama perusahaan kartu kredit dikirim ke pihak ketiga untuk melakukan negosiasi tentang pembayaran tersebut. Ya, bahasa kasarnya adalah debt collector. Ya, ya. Nah, ini masuk ke penggunaan kepentingan sah, legitimate interest, tetapi sebenarnya lebih aman lagi kalau seumpama di perusahaan kartu kredit itu memasukkan di dalam perjanjian, ya, klausul perjanjian bahwa kalau nanti terjadi keterlambatan pembayaran atau segala macam, pihak data pribadi Anda akan kami serahkan pada pihak ketiga, di mana pihak ketiga itu akan menghubungi Anda secara langsung untuk diskusi mengenai masalah pembayaran. Lebih amannya seperti itu sebenarnya. Ya. Tetapi kalaupun tidak, dia punya legitimate interest untuk itu. Nah, jadi ini tiap-tiap dasar pemrosesan itu harus ada di tiap-tiap proses bisnis. Ya, ini contoh proses bisnis di HRD. Ya, Anda ketika punya perusahaan, kemudian melakukan aktivitas rekrutmen, ya itu titik-titik proses bisnisnya beda-beda, di mana tiap-tiap proses bisnis di sini ini bisa jadi memiliki dasar pemrosesan yang berbeda. Ya, dari aktivitas rekrutmen, wawancara seleksi, pemeriksaan latar belakang, kalau semua ada pegawai asing, ya izin kerja asing, penawaran pekerjaan. Nah, ini sampai ke akhirnya orang itu diterima bekerja, onboarding, pembuatan akun segala macam, kemudian dalam sehari-harinya, aktivitas sehari-harinya terkait dengan perjalanan, kemudian perencanaan, klaim asuransi, bikin asesmen psikologi. Ini dasar pemrosesannya beda dengan yang sebelumnya. Ya. Kemudian penilaian kinerja, ya. Nah, kemudian terus orangnya keluar, ya. Bagaimana proses untuk pemutusan akun, untuk pemrosesan wawancara keluar, pemrosesan pengunduran diri atau PHK, kemudian juga dicek juga keamanan, siapa tahu dia masih pegang laptop kantor. Nah, ini tiap-tiap proses bisnis yang harus memiliki dasar pemrosesan. Nah, ini nanti next-nya sampai ke record of processing activity. Ya, ini mohon maaf kecil ya, jadi saya nggak akan detail lebih lanjut tentang ini. Nah, itu dasar pemrosesan teman-teman harus paham dulu. Yang kedua, bicara tentang konsep pengendali bersama dan prosesor data pribadi. Pengendali data pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional. Ingat, orang di sini artinya ada dua. Orang perseorangan, korporasi. Jadi sebenarnya ini 4. Ya. Nah, kuncinya ya adalah menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan. Itu kunci utama. Ya, dibandingkan kalau semama prosesor. Prosesor itu melakukan pemrosesan data pribadinya atas nama pengendali data pribadi. Atas nama. Jadi prosesor itu tidak boleh melakukan pemrosesan data pribadi selain yang disuruh oleh pengendali data pribadi. Ya. Nah, ini indikasi pengendali dalam GDPR, memperoleh manfaat, memiliki kepentingan, membuat keputusan, secara alami melekat pada peran atau aktivitas entitas Anda, ya, misalnya UI, ya jelas UI sebagai pengendali data pribadi. Untuk apa? Untuk pengendalian pemrosesan data pribadi mahasiswanya, ya. Karena hubungannya jelas, ya, antara
institusi hukumnya, badan hukumnya dengan karyawannya. Nah, itu jelas itu. Nah, kemudian memiliki otonomi penuh dalam memutuskan bagaimana data pribadi diproses atau mempercayakan pemrosesan data pribadi ke organisasi eksternal untuk memproses data pribadi atas nama Anda. Ingat ya, pengendali data pribadi bisa memproses data pribadinya, data pribadi sendiri, nggak harus keluar. Ya, ini beberapa bank saya tanyain, mereka konsepsinya kalau semua membutuhkan alat atau metode pemrosesan data pribadi khusus, nah mereka lebih suka beli, kemudian ditaruh di premisnya masing-masing. Ya. Oke, terima kasih. Kemudian berikutnya, indikasi prosesor, ya jelas, untuk tujuan pihak lain tidak memiliki tujuan sendiri, ada yang memantau aktivitas, tidak mengejar tujuan sendiri, dan ada terikat. Ya. Oke, kalau semua pengendali bersama, itu secara bersama-sama menentukan tujuan dan cara pengolahannya, bisa lebih, satu pihak itu punya pengaruh, tapi yang penting ini, pemrosesan tidak akan mungkin terjadi tanpa partisipasi banyak pihak. Ya. Kemudian bisa jadi keputusannya itu bersama-sama atau dalam keseluruhan proses atau pada tahapan tertentu. Oke, berikutnya. Nah, ini UI wajib ya, karena kegiatan inti pengendali data memiliki sifat ruang lingkup dan atau tujuan yang memerlukan pemantauan data pribadi secara teratur, sistematis, dan skala besar. Ya, namanya mahasiswa kan semuanya masuk. Ya, pegawai kan semuanya masuk. Jadi UI wajib memiliki PPDB di sini. Nah, ini kriteria penunjukannya, saya skip aja. Nah, untuk PPDB, kalau kita melihat dari pasal 54, kita melihat ada satu bagian tanggung jawabnya di konsult, ada satu bagian tanggung jawabnya di responsible. Artinya apa? Ada yang tanggung jawab di dalam fungsi pengawasan, ada yang tanggung jawab di sisi fungsi pelaksanaan. Nah, ini adalah kompetensi PPDB yang kami rancang dalam SKK ini PDB, dibagi menjadi 3 bagian, tata kelola kepatuhan, manajemen, dan teknis operasional. Ini detail semuanya. Nah, teman-teman kalau semua melihat di sini, ya, Anda bisa melihat bahwa kalau teman-teman di UI ingin mengembangkan kompetensi PPDB ini di dalam lingkup pengajaran akademisi, ya, paling tidak harus ada 3 fakultas yang nyambung, yang kerjasama. Di sini, di bagian sini, fakultas hukum, ya, terutama di bagian kepatuhan peraturan perundang-undangan. Di sini fakultas manajemen bisnis, di sini fakultas teknik. Nah, bagian fakultas teknik di mana? Teknologi. Ya, ada 4 macam teknologi di dalam perlindungan data pribadi: pemantauan, pelacakan, manajemen tools, dan privasi enhancing teknologi. Ya, ini bisa dikembangkan masing-masing ya. Cookies, logs, beacons, proxies, kemudian di manajemen tools, inventory data, pemetaan aliran data, ROPA, privasi impact assessment, DSAR. Ini DSAR di Undang-Undang PDP cuma dikasih waktu 3 kali 24 jam. Coba mikirnya gimana itu teknisnya. Kita juga heran. Sampai nanya, ini kenapa kok cuma 3 kali 24 jam ke Kominfo? Pak, itu sudah diskusinya sama DPR, Pak. Ya. Nah, teman-teman di sini bisa research ya ke sini. Research juga di sini. Banyak sekali ya, anonymizer, obfuscation, manajemen akses, homomorphic encryption, ZKP, zero knowledge proof, ya, format preserving encryption, blind signature, pseudonymization, de-identification, data loss prevention. Ya, teman-teman di Fakultas Teknis bisa masuk ke riset ke sini. Banyak sekali yang bisa dikembangkan. Nah, what next? Ya, ini adalah peta jalan kepatuhan. Ya, teman-teman di UI harus mulai starting berpikir menyiapkan organisasi untuk kepatuhan perlindungan data pribadi, menyiapkan kerangka kerja manajemennya ya, dari assess, protect, sustain, dan respond. Selesai. Ya, 5 menit. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.